Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak Bapak semua? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Baik, hari ini kita masuk pelajaran fikih kelas 7 yang mana nanti akan disampaikan oleh Bapak Rizal Fahri mengenai materi yaitu taharah. Namun sebelumnya kita masuk pembelajaran, anak-anak Bapak agar tetap berada dalam rumah, kemudian selalu cuci tangan dan kaki setelah dari luar, dan selanjutnya jangan lupa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berdoa kepada Allah agar wabah, virus atau penyakit yang sedang melanda negeri kita ini dapat berlalu dengan cepat. Dan yang selanjutnya juga jangan lupa memakai masker dan juga jaga jarak kemanapun keluar kamu dari rumah. Baik, selanjutnya anak-anak Bapak sudah dapat menyiapkan pulpennya, alat-alat tulisnya berupa buku, catatan, dan juga hal-hal yang lain yang diperlukan. Baik, kita masuk materi yang pertama yaitu mengenai taharah. Taharah atau bersuci. Nah, di sini ada gambar bersuci. Kamu bisa lihat anak sedang apa, gambar sedang apa, kamu bisa melihatnya. Kemudian ada gambar kedua, ini juga termasuk dalam taharah, gambar tentang mandi, membersihkan diri. Nah, kemudian gambar yang ketiga, ini juga gambar tentang taharah, bersuci ketika tidak menjumpai air dalam waktu yang cukup lama atau memiliki penyakit yang tidak bisa kena air, maka bisa dia mensucikannya dengan gambar yang Bapak tunjuk ini. Kemudian selanjutnya ada gambar juga orang sedang membersihkan, bersuci, dalam Islam namanya taharah. Baik, ini dia mengenai gambar-gambar yang akan kita bahas nanti. Selanjutnya kita masuk materi pengertian taharah. Apa itu taharah? Taharah menurut bahasa adalah bersih atau bersuci. Menurut istilah, taharah itu adalah membersihkan diri, membersihkan pakaian, membersihkan tempat, dan juga benda-benda lain. Dari apa? Dari najis dan hadas, menurut cara-cara yang telah ditentukan oleh agama Islam. Nah, inilah pengertian taharah secara bahasa dan istilah. Kemudian, taharah ini memiliki dalil atau firman Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan juga menyucikan diri. Nah, Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan juga orang yang membersihkan diri, menyucikan diri. Maka kita dalam Islam dianjurkan untuk selalu membersihkan diri kita, baik itu pakaian, tempat, badan, dan benda-benda lainnya. Dari apa? Dari najis dan hadas. Nah, selanjutnya kegiatan bersuci ini dapat kita lakukan dengan berwudu, bertayamum, istinja atau cebok, mandi, dan bersuci, membersihkan badan, pakaian, dan tempat lainnya. Artinya, kita dapat membersihkannya dengan cara berwudu mungkin, bertayamum ketika nggak ada air, yang waktu cukup lama atau kena penyakit lama, kemudian juga istinja atau istilahnya dengan cebok, dan juga mandi. Nah, mandi ini ada mandi yang disunahkan dan mandi wajib, dan juga bersuci yang lain. Artinya, ketika kita kena najis ataupun sedang berhadas, kita wajib membersihkannya dari benda-benda yang kena najis dan hadas tersebut. Dalam Islam namanya taharah. Baik, kemudian kita masuk materi selanjutnya, pembagian taharah. Nah, taharah itu ada beberapa bagian. Yang pertama, taharah terbagi 3. 1. Najis, membersihkan diri dari najis. Kemudian yang kedua, membersihkan diri dari hadas.
Kemudian yang ketiga, membersihkan diri dari kotoran. Nah, tiga-tiga ini akan kita bahas pada materi selanjutnya. Apa itu najis, kemudian apa itu hadas, apa itu kotoran. Kemudian beberapa macam najis, ada berapa juga macam-macam hadas, itu nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk itu inilah sekitar materi pertemuan pertama kita tentang fikih, materi pembelajaran taharoh. Nah, anak-anak Bapak juga dapat memutar video ini sambil mencatatnya di buku catatan, dan ketika ketinggalan bisa mempost atau memberhentikan video ini sambil mencatat di buku catatan. Jangan lupa dicatat, nanti suatu saat ketika materi selesai akan Bapak menyuruh kumpul dan akan Bapak parap apa yang kamu catat. Baik, inilah sekedar materi tentang taharoh. Menutup akhir dari materi pertemuan kita pertama ini, sekali lagi Bapak sampaikan, jangan lupa kita bertemu pada pertemuan selanjutnya tentang najis dan hadas. Kemudian sebagai ingatan, tetap berada di rumah, selalu beribadah dan berdoa kepada Allah agar selalu kita dilindungi, baik diri kita maupun keluarga kita. Kemudian cuci tangan dan kaki pakai sabun dan air yang bersih. Kemudian jangan lupa pakai masker dan selalu jaga jarak dimanapun kita berada ketika keluar dari rumah. Demikianlah pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.